Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Ikhwan الكرام عزني الله وإياكم. Ada satu keyakinan yang banyak beredar di masyarakat luas. Yang keyakinan ini dikhawatirkan bahkan dapat membawa penganutnya pada kekufuran kepada Allah. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan sayangnya keyakinan ini nyatanya banyak yang dipegang dan diyakini oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain. Makanya ana menganggap perlu menyoroti keyakinan ini dengan penjelasan yang secukupnya, didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah As-Sahihah, perkataan para ulama, dan juga logika yang sahih. Permasalahan yang ana maksud adalah, apakah benar bahwasanya orang yang telah mati, khususnya orang-orang yang matinya baik kena bunuh diri atau dibunuh, itu arwahnya bisa kembali ke alam dunia ini, baik untuk menuntut balas, kalau orangnya yang tadinya dibunuh, atau karena hal lain. Termasuk sekaligus pembahasan masalah ini. Kita tahu di dalam masyarakat kita ada acara yang disebut pembacaan Al-Barzanji. Yang dimana dalam ritual Al-Barzanji ini, di tengah kegiatan itu ada yang disebut kegiatan Mahalul Qiyam. Yaitu di posisi tertentu mereka berdiri bersama-sama jamaah yang sedang mengikuti kegiatan tersebut dengan keyakinan pada saat Mahalul Qiyam itu konon kabarnya roh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di situ. Apakah keyakinan yang semacam ini dapat dibenarkan dan adakah memiliki landasan yang sahih? Inilah yang ingin ana jadikan kajian pada kajian di kesempatan yang baik ini insyaallah. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Keyakinan bahwa roh orang yang telah mati itu bisa balik ke alam dunia ini, baik untuk menemui keluarganya atau apapun, disebut ada sebagai roja'ah. Secara akidah disebut akidah roja'ah, yaitu keyakinan bahwa roh orang yang telah mati dapat kembali ke alam dunia ini. Maka ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Sebelumnya ana mau sampaikan, masalah ruh ini termasuk perkara yang sangat berat. Yang benar-benar sangat rahasia, yang bahkan setingkat Rasul alaihi salawatu wassalam pun hanya diberi sedikit informasi oleh Allah tentang masalah ruh. Karena itu haram bagi kita bicara tentang ruh tanpa landasan yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra tatkala bicara tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang-orang kafir musyrik itu bertanya kepada engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anir ruh, tentang perkara ruh. Jadi saat itu ada segolongan orang musyrik yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau tentang hal-hal yang terkait dengan bab ruh. Maka Allah turunkan ayat ini, wa yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh. Qul, jawab olehmu. Apa jawabannya?
ar-ruh min amri rabbi. Ruh itu termasuk perkara rahasia dari Tuhanku semata. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu pun tidak diberi informasi tentang ruh kecuali hanya sedikit sekali. Jika Rasul pun sampai Allah tandaskan agar menjawab dalam perkara ruh ini, katakan urusan Rob. Jangan pernah kita bicara tentang ruh tanpa landasan yang sahih. Sebab ini benar-benar termasuk rahasia yang hanya diketahui oleh Allah, dan bahkan Rasul pun tidaklah banyak diberi informasi terkait ruh ini. Maka tadi dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu pun tidaklah diberi informasi terkait ruh ini kecuali hanya sedikit. Jika ini telah menjadi perkara yang jelas, maka siapapun orangnya haram bicara tentang ruh hanya semata-mata memakai logikanya saja. Sebab ini berarti sudah masuk mengambil alih urusan yang perkaranya hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jika perkara ini telah jelas, maka sekarang mari kita masuk kepada inti pembahasan. Seperti yang tadi ditanyakan. Apakah mungkin ruh orang yang telah meninggal, baik meninggalnya karena dibunuh, dizolimi, atau apapun, mungkinkah bisa kembali ke alam dunia ini? Termasuk perkara mungkinkah ruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat hadir lagi di alam dunia ini untuk menemui seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan apapun, termasuk kegiatan misalnya pembacaan Al-Barzanji atau apapun. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita awali dengan menyimak apa yang Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Di mana pada ayat ini Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga tatkala kematian itu menghampiri mereka. Ini Allah bercerita tentang orang-orang baik yang dalam keadaan sakaratul maut maupun sudah mati. Seperti yang nanti tafsir rincinya akan Anda sebutkan sebentar lagi. Tatkala orang itu telah wafat atau dekat pada kematian sudah nazak, maka apa harapan orang-orang yang demikian? Allah sebut, mereka berseru, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan saya ke alam dunia ini. Ayat ini ayat yang tegas, yang sangat jelas betapa sekelompok orang ingin agar dia kalau bisa setelah mati dikembalikan lagi dulu ke alam dunia ini. Keinginan untuk bisa kembali ke alam dunia dan menjadi satu keyakinan orang yang mati bisa balik ke alam dunia ini yang disebut akidah raja'ah, dari kata Rabbirji'un, ya Tuhan, irji'un, kembalikan saya ke alam dunia ini. Mengapa mereka ingin dikembalikan ke alam dunia ini? Allah sambung dengan mengutip perkataan orang-orang yang ingin kembali ke alam dunia tadi, la'alli a'malu sholihan fima tarakt. Andai engkau berikan saya kesempatan kembali ke alam dunia setelah kematian datang padaku, niscaya aku akan siap beramal soleh terhadap apa yang dulu saya tinggalkan. Ini penyesalan mereka. Pengen balik ke alam dunia. Lantas apa respon Allah atas permintaan ingin kembalinya orang yang telah mati ke alam, balik ke alam dunia atau roja'ah tadi? Allah langsung jawab, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapan kosong, harapan kosong kamu saja.
Wa min waraihim barzakh. Dan di belakang mereka Allah siapkan barzakh. Barzakh ini dinding pembatas antara alam akhirat dengan alam dunia. Seperti yang nanti insya Allah juga akan menjelaskan perkataan ulama ini. Kami sediakan, Allah siapkan barzakh, dinding pembatas. Ila yaumi yub'atsun, yang dimana ini akan terus berlangsung sampai hari dibangkitkan. Mereka tidak akan bisa lagi balik ke alam dunia. Ayat ini adalah ayat yang sangat tegas memustahilkan adanya ruh orang yang telah mati untuk bisa kembali ke alam dunia ini. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Jika menyimak ayat yang tadi saya bacakan, ada dua bentuk yang sangat kuat menunjukkan dan makin menunjukkan ruh orang yang telah mati tidak akan mungkin bisa kembali ke alam dunia ini. Ruh siapapun dan dalam keadaan apapun. Pertama, pada saat Allah cerita orang yang sekarat tadi pengen balik ke dunia, Rabbirji'un, Allah menyanggahnya dengan kalimat kalla. Kalla diterjemahkan dengan sekali-kali tidak. Sebenarnya kalla itu apa sih? Kita sering mungkin dapat di dalam ayat Al-Quran ada kalla, kalla. Apa? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalla harfu rad'in wa zajri. Kalla ini adalah huruf yang bermakna penolakan dan bantahan. Jadi kalau kita menemukan ada ayat kalla, sekali-kali tidak, berarti Allah menolak dan sekaligus menyanggah. Ya, maknanya la nujibuhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami tidak akan memperkenankan ila ma talab wala nuqbal minhu, kami tidak akan sudi memenuhi permintaannya dan kami tidak akan menerima apa yang dia pinta. Kalla, sekali-kali tidak. Keinginan Anda setelah mati terus pengen balik ke dunia, kalla. Jadi kalla ini menyanggah sekaligus menolak. Ini lihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 493. Jadi ayat ini tegas. Ditolak dengan kata kalla. Setelah itu dipertegas lagi di ujung ayatnya, setelah Allah menyebut dengan kalla, harapan Anda itu tidak benar, kalla, sekali-kali tidak, Allah kunci dengan wa min waraihim barzakh, dan bahkan di belakang mereka kami sediakan, kami adakan barzakh ila yaumi yub'atsun, yang sampai hari berbangkit tidak akan bisa ditembus barzakh ini. Apa makna barzakh? Dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran juz 15 halaman 87. Disebutkan barzakh adalah hijab bainal mayyiti warruhi ila dunya, dinding pembatas bainal mayyit, antara orang yang telah mati, warruju' ila dunya, dan bisa kembalinya ke alam dunia. Dengan bahasa lain, barzakh itu dinding pembatas alam dunia, alam akhirat. Dinding ini ada di tengah-tengah. Tidak bisa saling menembus. Yang di dunia nggak bisa kalau belum tiba sampainya. Yang sudah mati nggak bisa lagi balik ke alam dunia. Karena ada tadi disebut hijab, dinding pembatas, hijab. Pendapat yang menafsirkan bahwa barzakh itu dinding pembatas antara alam dunia dan akhirat yang tidak bisa ditembus lagi, juga disampaikan oleh Imam Ad-Dhahhak, Imam Mujahid, Ibnu Zaid, dan lain-lain rahimahumullah. Ini juga penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Silakan simak dalam tafsir Al-Jami' bi Ahkamil Quran juz 15
halaman 87 sampai 88. Penjelasan ulama masalah ini lengkap. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Atas dasar penjelasan itulah maka Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat yang tadi kita bacakan Al-Mu'minun itu tentang permintaan orang yang telah mati pengen balik lagi ke dunia, beliau mengatakan fadzakara ta'ala annahum yas'aluna ar-raj'ah. Pada ayat ini Allah menyebutkan bahwa mereka ingin sekali bisa balik ke alam dunia, ar-raj'ah. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah selanjutnya, fala yujabun. Permintaan mereka itu tidak diijabahi. La yujabun. Karena ada kata kalla. Sekali-kali tidak disangka. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, fala yujabun. Permintaan mereka ini tidak dikabulkan Allah. Kapan? Indal ihtidor, baik permintaan itu dia ajukan tatkala kematian datang saat nazak. Udah nazak, tinggal matinya aja pengen balik. Ya, sudah saat Allah cabut nggak bisa. Wa yauman nusyur wa waqtal ardi alal jabbar, juga tidak bisa. Ini ketika mereka di hari berbangkit di padang mahsyar dan ketika mereka telah berada di hadapan Allah Al-Jabbar. Tidak bisa. Kalau sudah mati intinya permintaan mereka yang ingin balik la yujabun, tidak akan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 493. Dengan dasar inilah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Abul Hasan Muhammad bin Ahmad al-Malki asy-Syafi'i rahimahullah pernah berfatwa terkait masalah akidah raj'ah. Fakadzalika qauluhum fir raj'ah. Kata Abul Hasan Muhammad bin Ahmad al-Malki asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian pula keyakinan mereka dalam masalah raj'ah itu telah didustakan oleh Allah Ta'ala. Udah didustakan. Keinginan, harapan Allah telah dustakan. Lalu beliau menyebutkan dengan dalil wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Ayat yang tadi saya baca. Maka katanya, beliau katakan yukbir anna ahlal qubur la yub'atsuna ila yaumin nusyur. Allah mengabarkan pada ayat ini bahwa penghuni kubur tidak akan pernah dibangkitkan lagi sampai nanti di hari kebangkitan. Nggak bisa dibangkitkan pengen balik ke dunia. Mereka hanya akan nanti ditanya amal-amal, tapi nggak bisa. Sampai hari berbangkit ya sudah, alamnya sudah beda. Bahkan lalu beliau mengatakan, dan barang siapa yang menyelisihi akidahnya seperti ini, dengan menganggap masih bisa balik lagi ke alam dunia, maka faman khalafa li hukmil Quran, dia dianggap telah menyelisihi Quran, faqad kafara, dia telah kafir katanya. Ini jangan main-main makanya. Lihat ini di dalam At-Tanbih war-Radd ala ahlil ahwa wal bidah halaman 19 karya Al-Malki rahimahullah. Karena ayatnya jelas katanya. Siapa yang ini berarti mendustakan Quran. Quran yang telah mengatakan tidak akan bisa balik. Lalu Anda punya keyakinan masih bisa balik. Anda mendustakan Quran. Begitu makna bebasnya. Sementara itu Al-Imam Abul Hasan Al-Barbahari rahimahullah saat menjelaskan batilnya akidah raj'ah, yaitu bisa kembalinya ruh orang yang telah mati bisa balik lagi ke alam dunia, beliau mengatakan wa bid'ah zaharat, maka suatu bid'ah yang telah nampak
dia berupa kekufuran billahil azim. Kufrun billahil azim. Ini termasuk kekufuran kepada Allah yang agung. Yaitu fahuwa kafir la syak kafir. Dia kafir tidak diragukan bahkan. Apa diantaranya? Man yu'min birroj'ah. Kata Imam Al-Barbahari. Termasuk contoh bid'ah yang berdampak pada kekafiran tanpa diragukan bahkan. La syak kafir. Beliau memberi contoh man yu'min birroj'ah. Siapapun yang mengimani, meyakini, membenarkan adanya akidah roja'ah. Dalam hal ini lalu beliau memberi contoh akidah Syiah. Orang Syiah punya keyakinan nanti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelang kiamat akan turun lagi ke dunia ini. Maka Imam Al-Barbahari rahimahullah membantah. Bahkan siapa yang punya keyakinan ini sama roja'ah. Siapapun yang dianggap bisa kembali, mau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang telah mati ya, dikecualikan kalau Nabi Isa alaihi salatu wasallam karena beliau belum mati. Ya, nanti pembahasannya mungkin anak sendirikan. Tapi yang telah mati siapapun termasuk orang yang sekelas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun tidak bisa. Di mana wayaqul ya, dan berkata Ali bin Abi Thalib hayyun. Mereka punya keyakinan Ali bin Abi Thalib masih hidup, sayarji qabla yaumal qiyamah. Dia nanti akan balik sebelum datangnya hari kiamat. Wa Muhammad bin Ali, wa Ja'far bin Muhammad, wa Musa bin Ja'far. Ini nama-nama orang yang diklaim dari kelompok-kelompok Syiah. Padahal mereka sebetulnya ahli sunnah. Yang dikatakan nanti begitu dan begitu, bisa balik lagi ke dunia. Wa takallamu fil imamah. Dan mereka berbicara tentang masalah keimamahan. Ya, wa annahum ya'lamunal ghaib, bahkan para pengikutnya menyangka mereka ini imam-imam mereka tahu perkara-perkara ghaib. Maka berhati-hatilah mereka, fa innahum, sesungguhnya mereka, kata Imam Barbahari rahimahullah, kafir billahil azim, kepada Allah yang maha agung. Lihat dalam Syarhus Sunnah halaman 57 sampai 58. Lalu bagaimana dengan masalah ruh Nabi kita SAW? Apakah ruh beliau itu bisa kembali ke alam dunia, menemui perseorangan atau kelompok manusia misalkan? Maka tadi sudah dijawab. Ayat Quran itu berbicara mutlak dan umum tanpa ada pengecualian. Barang siapa yang mau membuat pengecualian, wajib baginya mendatangkan nas yang sahih. Karena ini tadi masalah ar-ruh termasuk perkara Tuhan. Urusan Allah. Kita nggak bakalan bisa mengecualikan. Kecuali ruhnya wali mazlum. Kecuali ruhnya fulan. Kecuali ruhnya ini imam anu. Kalau tidak ada nggak boleh. Kita harus berhenti pada nas saja. Sudah. Karena ini perkara yang tidak bisa dengan ijtihad. Makanya Abdul Aziz bin Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah saat mengingkari tentang konsep akidah roj'ah, beliau mengatakan akidah roj'ah ini jelas menyelisihi sharihah lil kitab, penyelisihan yang gamblang terhadap Al-Quran. Fa inna roj'ah qad ubtilat fi ayatin katsiratin. Karena keyakinan akidah roj'ah ini telah banyak dibantah dalam banyak ayat Quran. Dan di Quran banyak ayat-ayat yang nanti intinya bicara orang soleh pengen balik. Orang soleh pengen balik. Ini semua akidah roj'ah. Dibantah oleh Allah semuanya. Enggak ada satupun yang Allah, ya benar kecuali ini. Enggak ada yang dikecualikan. Lalu beliau, yang ana maksud adalah Imam Abdul Aziz bin Waliullah Ad-Dahlawi rahimahullah, mengutip ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Tentang keinginan orang yang mau mati, ya sudah nazar pengen balik. Pokoknya pengen yang orang-orang yang telah mati pengen balik lagi ke dia. Beliau sebutkan termasuk tentang ayat wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Beliau katakan, dan dalam hal ini juga didukung ayat di belakang mereka ada dinding pembatas sampai hari yang dibangkitkan. Lalu kata beliau, sharihun fi nafkir raj'ah
Ayat ini ayat yang jelas menafikan semua konsep keyakinan kemungkinan ar-raj'ah, kembalinya ruh orang yang telah mati bisa kembali ke alam dunia mutlakon, secara mutlak. Lihat hal ini dalam Mukhtasar At-Tuhfah Al-Ifna Al-Asy'ariyah halaman 201. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Di samping penjelasan perkataan ulama yang tadi saya sebutkan, juga ditambah tentang ketidakmungkinan hal ini dengan akal yang sahih. Penjelasannya seperti berikut. Kita tahu bahwasanya keyakinan orang yang ketika dibacakan Al-Barzanji, lalu pada mahalul qiyam itu mereka beranggapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rohnya hadir di depan itu. Maka kita tahu, khususnya di Indonesia, bukan hanya satu musola dan satu masjid saja yang mengadakan kegiatan ini dalam waktu yang bersamaan. Kita tahu biasanya kegiatan ini bahkan mungkin malam Jumat dilakukan pada ribuan masjid dan musola dalam waktu yang sama. Andai keyakinan ini benar, bahwa roh Nabi SAW hadir pada saat mahalul qiyam, sementara penyelenggaraan kegiatan ini dalam waktu yang bersamaan dilakukan di ribuan tempat dalam jarak yang ribuan kilometer bahkan mungkin. Maka di mana roh Nabi SAW hadir? Semua mengklaim pada saat itu roh Nabi SAW hadir di sini. Sementara di tempat lain juga sama sedang menyelenggarakan. Nanti jangan sampai lalu kita menjawab pakai akal, logika. Kan bisa saja roh Nabi SAW membelah diri. Ini kita bukan cerita amubah. Jadi kita harus jelas. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Tambahan satu dalil lain. Kita tahu bahwa salah satu akidah Ahlus Sunnah adalah meyakini adanya apa yang disebut dengan azab kubur dan siks dan nikmat kubur. Terkait dengan hubungannya, mustahilnya ruh orang yang telah mati bisa kembali ke dunia dengan apa yang tadi saya sebutkan. Yaitu adanya azab kubur dan nikmat kubur. Andai kata memang mungkin ruh orang yang telah mati, ruh siapapun tadi, apakah ruh orang yang telah bunuh diri atau dibunuh, bisa balik ke alam dunia. Sementara kita tahu, andai kata orang ini adalah masuk orang yang sedang mendapat azab kubur. Bagaimana mungkin? Dan kita tahu andai kata ruh orang, apalagi orang fasik, yang telah mati, bisa balik ke dunia, mungkin dia tidak akan mau lagi balik ke alam akhirat. Ngapain dia balik ke alam kubur nanti dia sedang diazab malaikat? Mending mungkin ruhnya, mohon maaf, jalan-jalan ke mall, nunggu hari kiamat. Allahul musta'an. Ini sesuatu yang sangat mustahil. Sebab kita yakin ada azab kubur, ada nikmat kubur. Maka bagaimana mungkin dikatakan rohnya bisa balik ke dunia? Sementara dia sendiri akan terus menghadapi kalau tidak azab kubur, nikmat kubur. Dan mustahil dia akan bisa kembali ke dunia, ke alam dunia dulu. Sebab kalau memang ditakdirkan bisa begitu, niscaya ruh orang fasik semuanya mungkin akan ngumpul di mall semua, nunggu hari kiamat, berpikir daripada balik ke alam dunia akan disiksa malaikat. Dan ini tentu satu akidah yang ngawur dan tidak benar. Mudah-mudahan hal ini menjadi bukti tambahan yang secara akal sehat akidah roj'iyah ini batil, ditinjau baik dari Al-Quran, As-Sunnah, perkataan para ulama maupun akal yang sahih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.